Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stella Matutina, NPM 19160099, Prodi PGSD 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari bab 2 sampai bab yang ke-6. Bab yang kedua, A. Berkenalan dengan bilangan. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang digunakan dalam pecahan dan pengetahuan serta simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut angka. Selanjutnya, membandingkan banyak, sedikit, atau sama banyak benda. Yang pertama, lebih banyak, yang artinya di antara dua benda yang dibandingkan ada yang jumlahnya lebih banyak seperti jumlah bilangan atau benda pertama lebih banyak dibandingkan jumlah benda kedua. Yang kedua, lebih sedikit, artinya jumlah bilangan pertama lebih kecil daripada jumlah bilangan kedua, atau benda pertama lebih sedikit jumlahnya daripada jumlah benda kedua. Yang ketiga, sama banyak, artinya di antara dua benda tersebut jumlahnya sama, tidak ada yang lebih sedikit ataupun lebih banyak. Kemudian, mengurutkan bilangan dari terbesar ke bilangan terkecil atau sebaliknya. Contohnya ada angka 5, 4, 3, 2, 1. Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya penjumlahan bilangan 1 sampai 5. Pengenalan tanda baca, penjumlahan dibaca tambah, pengurangan dibaca kurang, pembagian dibaca bagi, dan perkalian dibaca kali. Kemudian selanjutnya yang B, bilangan 6 sampai 10. Yang pertama, membaca dan menulis bilangan. Ada 7 kurcaci. Cara menulisnya dengan bilangan angka 7, dan ada 2 orang kembar menulis dengan bilangan angka 2. Kemudian selanjutnya perbandingan. Bunga pertama lebih sedikit daripada bunga kedua. Selanjutnya mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. 7, 9, 8, 6, 10 diurutkan menjadi 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya penjumlahan. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Dan kemudian selanjutnya bab yang ketiga. Yang pertama, membaca jam. Jika jarum pendek di angka 12 dan jarum panjang di angka 3, maka dibaca pukul 12:15. Kemudian selanjutnya B, menentukan waktu pagi, siang, dan malam. Pukul 11 maka menunjukkan siang hari, dan pukul 6 menunjukkan pukul pagi. Pukul 13 menunjukkan waktu siang hari, dan pukul 18 menunjukkan waktu petang. Dan jam 19 sampai 24:00 menunjukkan waktu malam hari. Kemudian selanjutnya C, menentukan lamanya kegiatan berlangsung. Misalnya Andi belajar dari pukul 3 sampai pukul 4 sore, maka Andi belajar selama 1 jam. Kemudian selanjutnya nama-nama hari. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Yang pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan selanjutnya nama-nama bulan. Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, di antaranya ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya bab yang keempat, satuan pengukuran panjang. A. Panjang dan pendek. Panjang dan pendek adalah ukuran yang dihasilkan karena adanya penghubungan antara titik sudut alat yang digunakan, yaitu penggaris dan mistar. Selanjutnya B. Tinggi dan rendah.
Tinggi dan rendah artinya sama dengan panjang dan pendek, tetapi tinggi dan rendah diukur dengan keadaan tegak lurus dari atas ke bawah. Misalnya, ukuran menara lebih tinggi dibandingkan tubuhmu yang sedang berdiri. Selanjutnya, C. Jauh dekat. Digunakan untuk jarak tempuh, misalnya jarak antara rumahmu dan sekolah. Kemudian selanjutnya D. Membandingkan benda. Membandingkan benda seperti panjang, pendek, jauh atau dekat, berat atau ringan bisa dibandingkan dengan alat ukur seperti penggaris, mistar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya bab yang kelima, bangun ruang. A. Mengenal bentuk bangun ruang. Bangun ruang memiliki beberapa, yaitu ada berbentuk kubus, segitiga, bentuk tabung, lingkaran, persegi, dan balok. Kemudian selanjutnya B. Mengelompokkan benda berdasarkan bentuk ruang. Yang pertama ada uang, koin berbentuk lingkaran. Yang kedua, semangka berbentuk bulat. Yang ketiga, penggaris sudut berbentuk segitiga. Dan yang keempat, tumpeng berbentuk kerucut. Kemudian selanjutnya C. Membandingkan dua benda ruang sejenis. Besaran berupa besar kecuali rasio suatu bangun ruang yang berupa panjang, berat, massa, dan volume. Dengan cara membandingkan dua ruang dengan bentuk yang sama, lalu salah satu diubah ke bentuk lain yang panjang sederhana. Kemudian selanjutnya bab yang keenam, pengukuran berat. A. Berat dan ringan. Berat dan ringan adalah suatu ukuran benda yang dapat diukur dengan alat yang bernama timbangan. Kemudian yang B. Menimbang berat. Menimbang berat dapat dilakukan dengan menggunakan alat untuk mendapatkan benda yang lebih ringan atau berat. Kemudian C. Membandingkan benda. Menimbang atau membandingkan berat secara langsung dapat dilakukan dengan cara merasakan mengangkat dua benda secara bersamaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.